Hai, penjelajah. Bayangkan kalian sedang mencari harta karun. Kalian punya peta, tapi petanya cuma nunjukin jalan lurus panjang di hutan lebat. Setiap langkah di jalan itu ada nomornya. Hartanya tersembunyi di bawah salah satu nomor ini. Gimana cara nemuinya? Kalian mungkin mulai dari awal dan cek setiap nomor, satu persatu, sampai ketemu hartanya. Nah, ini seperti pencarian linear. Di ilmu komputer, pencarian linear itu cara buat nemuin sesuatu, kayak harta karun tadi di dalam daftar barang. Kalian cek setiap barang satu demi satu sampai nemuin yang dicari, kayak nyari buku favorit di rak buku, mulai dari ujung dan cek setiap buku sampai ketemu. Pencarian linear ini praktis banget karena bisa dipakai di daftar apa aja meskipun nggak urut. Kayak nyari kunci yang hilang. Kalian mungkin cek saku satu persatu. Itu pencarian linear. Para sejarawan percaya cara pencarian sederhana ini udah dipakai dari zaman komputer pertama. Kayak alat pertama yang kalian ambil waktu mau nyari sesuatu. Alat sederhana tapi kadang berguna banget. Kayak kompas andalan, pencarian linear selalu bisa nuntun kalian ke yang kalian cari. Sekarang, kita ke perpustakaan gede dengan ribuan buku yang tertata rapi berdasarkan judul. Kalian nyari buku tertentu, tapi kalau nyari satu persatu, bakal lama banget. Untungnya, pustakawan jago ngatur, dan mereka punya senjata rahasia, pencarian binner. Bayangin kalian buka buku di tengah perpustakaan. Kalau buku yang kalian cari ada sebelum buku itu secara alfabet, kalian bisa abaikan seluruh bagian kedua perpustakaan. Ulangi terus, selalu bagi dua buku yang tersisa sampai ketemu buku yang dicari. Itulah kekuatan pencarian binner. Di ilmu komputer, pencarian binner itu cara super cepat buat nemuin barang di daftar yang udah diurutin. Caranya dengan membagi dua interval pencarian berulang kali. Kalau barang yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, kalian buang bagian kanan dan cari di bagian kiri, begitu juga sebaliknya. Ini terus berlanjut sampai kalian nemuin targetnya. Ide pencarian binner udah ada sejak berabad-abad lalu, tapi baru dijelasin secara formal oleh John Mauchly tahun 1946. Kayak detektif yang pakai petunjuk buat ngilangin tersangka. Pencarian binner itu intinya mempersampit kemungkinan dengan cepat. Pernah lihat deretan loker, masing-masing ada nomor uniknya. Katakanlah setiap nomor loker sesuai dengan kunci tertentu. Daripada nyoba setiap kunci di setiap loker, gimana kalau ada sistem yang langsung kasih tahu kunci mana yang buka loker mana? Itulah keajaiban hashing. Di ilmu komputer, hashing itu kayak punya kunci khusus buat setiap loker. Fungsi hash mengambil sepotong data, kayak nomor loker, dan memberikan nilai hash unik, kayak kunci tertentu. Nilai hash ini memberitahu persis di mana nemuin data yang dicari, tanpa harus nyari semuanya. Bayangin kayak pustakawan yang tahu persis di mana setiap buku berada berdasarkan nomor Dewey Decimalnya. Nggak perlu lagi nyari di rak atas bawah, langsung ketemu. Hashing pertama kali dijelajahi di tahun 1950-an dan sekarang dipakai di mana-mana, dari nyimpen kata sandi sampai ngatur database. Kayak punya kekuatan super yang bikin kalian nemuin apapun seketika. Time bikin tahun 25 sih. Hashing itu tentang kecepatan dan efisiensi. Cocok banget buat tugas yang perlu menangani banyak informasi dengan cepat. Kayak petualang pemberani, pencarian linear, pencarian binner, dan hashing adalah tiga penyihir pencarian dengan keahlian unik. Pencarian linear kayak penjelajah rajin yang teliti, cek setiap sudut dan celah. Pencarian binner kayak detektif cerdas yang ngilangin kemungkinan dengan kecepatan kilat. Dan hashing kayak pesulap hebat yang bisa memunculkan informasi dengan jentikan jari. Setiap algoritma pencarian punya kelebihan dan kekurangan. Pencarian linear sederhana dan bisa dipakai di data apa aja, tapi bisa lambat buat data yang gede. Pencarian binner super cepat buat data yang udah diurutin, tapi datanya harus diurutin dulu. Hashing super cepat buat pencarian langsung, tapi butuh fungsi hash yang bagus dan bisa susah nanganin tabrakan ketika dua data punya nilai hash yang sama. Mengerti algoritma pencarian ini kayak punya seperangkat alat ampuh. Mau nyari informasi di internet, ngatur file di komputer, atau cuma nyari kunci, algoritma ini bekerja di balik layar buat memudahkan hidup kalian.
Jadi lain kali kalian nyari sesuatu, ingat 3 penyihir pencarian ini. Mereka selalu siap bantu.